Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Nah, untuk kesempatan kali ini seperti yang telah saya jelaskan atau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua tadi siang, perihal adanya demonstrasi para honorer-honorer di gedung DPR. Kemudian apa sih yang menjadi tuntutannya atau apa sih yang menjadi penyebab bisa terjadinya hal ini? Langsung kita bahas Bapak Ibu dari salah satu berita Kompas. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stidea channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan menyampaikan salah satu berita kepada Bapak Ibu semua perihal adanya massa yang berkumpul di gedung DPR RI tadi siang. Nah, apa sih yang menjadi penyebab mereka ini bisa menghadiri ke DPR RI ataupun mungkin langsung ke Kemenpan RB? Saya juga belum mengetahui berita lengkapnya. Coba kita lihat dan simak secara bersama-sama. Nah, informasinya saya kutip dari Kompas. Jadi mungkin maksud saya Kompas ini merupakan salah satu berita nasional yang terpercaya tentunya. Langsung saja kita lihat Bapak Ibu, di sini ada informasi bahwasanya massa tenaga honorer demo di depan DPR. Minta diangkat jadi ASN tanpa tes. Kompas 7 bulan 8 tahun 2023 jam 16.12. Ini Bapak Ibu dari foto dari honorer-honorer tersebut. Nah, kemudian apa yang menjadi pertimbangan beliau-beliau ini bisa melakukan sebuah demonstrasi? Coba kita lihat secara bersama-sama. Di sini Jakarta Kompas.com, ribuan tenaga honorer berbagai profesi dari Banten, Jawa Tengah, sejumlah daerah lainnya menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 7 bulan 8 tahun 2023. Nah, di sini Bapak Ibu, Koordinator Aksi Taufik Hidayat mengatakan mereka mendesak agar tenaga honorer segera diangkat menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil tanpa tes. Nah, kenapa kok mereka ini bisa menganggap ataupun bisa meminta menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes? Nah, banyak faktor Bapak Ibu yang mungkin informasi ini juga menjadi perwakilan dari beliau-beliau ini. Faktor pertama adalah mereka sudah mengabdi lama. Itu faktor pertama. Jadi dengan mereka sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi sampai saat ini belum diangkat. Yang kedua, faktor dari gaji. Karena mereka belum memiliki kejelasan terkait nasibnya, sehingga faktor gaji juga menjadi pemicu biasanya. Gaji kenapa? Honorer gajinya kecil Bapak Ibu. Bisa 200-300 ribu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nah, mereka terus mengabdikan diri kepada negara ini dan mereka berjuang untuk memastikan bahwa dirinya juga berhak menjadi atau menggelar atau menganggap dirinya sebagai ASN. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini harapan kita adalah di revisi UASN tersebut ada pengangkatan honorer otomatis menjadi tanpa tes. Melihat masa pengabdian teman-teman honorer sudah mengabdi, ujar Taufik saat ditemui di depan gedung DPR RI Senin 7 bulan 8 2023. Nah, nanti saya memang berjanji kepada Bapak Ibu semua subscriber setia Abah Channel bahwasanya saya akan membahas RUU ASN, tapi sampai saat ini memang belum saya bahas Bapak Ibu meskipun saya sudah memiliki hal tersebut. Nanti coba kita kupas tuntas bersama. Di amanat PP nomor 49 dalam manajemen hanya 2 yang diakui. Yang pertama PNS dan yang kedua adalah P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Harga mati bagi kami yang sudah mengabdi adalah diangkat menjadi P3K atau CPNS sambungnya. Nah, lanjutnya Bapak Ibu, Taufik menjelaskan tenaga honorer saat ini sangat tidak sejahtera. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka kesulitan. Dia menambahkan tenaga honorer hanya menerima gaji sebesar 300 ribu. Dan juga ada yang 500 ribu. Dan ada juga 800 ribu. Benar sekali loh Bapak Ibu.
Memang benar sekali, dengan gaji beliau ini, coba bayangkan di kehidupan sekarang, di mana untuk kebutuhan hidup semakin bertambah, semakin mahal, tapi gajinya tidak memenuhi persyaratan atau tidak sampai UMR. Nah, di sini mereka atau beliau-beliau ini sudah mengabdi lama. Bahkan ada yang muridnya atau siswanya dulu saat ini sudah diangkat terlebih dahulu menjadi P3K ataupun PNS dikarenakan ada tes. Sedangkan beliau-beliau yang sudah mengabdi lama ini otomatis untuk jika dibandingkan tes dengan mereka-mereka yang masih muda pasti kalah. Nah, itu anggapan beliau-beliau ini. Kalau tidak percaya silakan komentar di bawah. Mungkin Bapak Ibu juga merasa honorer yang sudah mengabdi lama, cantumkan di kolom komentar di bawah. Semoga dibaca oleh pusat Bapak Ibu. Mungkin tanggapan saya ini benar atau mungkin juga bisa salah. Tapi saya minta coba Bapak Ibu komentar apakah benar atau salah tanggapan saya. Karena menurut saya sudah banyak yang dimana beliau adalah gurunya tapi justru muridnya yang diangkat terlebih dahulu karena memang sesuai dengan aturan menggunakan tes ya Bapak Ibu. Nah, itu lolos terlebih dahulu. Nah, coba lanjut kita saja Bapak Ibu. Artinya sangat kurang bagi kami. Disinilah peran pemerintah untuk mensejahterakan kami pegawai honorer, tuturnya. Taufik mengatakan tidak ada anggota DPR yang menemui masa demo sampai aksi berakhir. Mereka hanya bisa bertemu dengan staf dari tenaga ahli di Komisi 2 DPR. Adapun saat ini DPR sedang memasuki masa reses hingga 16 Agustus. Taufik pun berharap pada 2023 mereka semua diangkat menjadi PNS ataupun P3K. Hari ini kurang lebih ada 6.000 massa dari Banten, Jawa Tengah, dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, tenaga teknis administrasi, semua profesi, nakes. Kita semua bersatu untuk memperjuangkan hak kami. Segera diangkat menjadi PNS maupun P3K, imbuh Taufik. Jadi Bapak Ibu dari semua elemen yang namanya honorer ini bersatu padu sebanyak 6.000 massa Bapak Ibu. Tadi pagi ataupun tadi siang. Kemudian sebelumnya Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kemenpan RB Alex Denny mengatakan revisi Undang-Undang atau RUU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN diharapkan menjadi solusi persoalan tenaga ASN atau tenaga honorer. Sebagaimana diketahui saat ini jumlah tenaga honorer masih tercatat mencapai 2,3 juta orang. Revisi USN ini juga sekaligus menjadi solusi atas permasalahan tenaga non-ASN yang saat ini jumlahnya membengkak hingga 2,3 juta orang. Dari proyeksi sebelumnya hanya tinggal 400.000 orang, ujar Alex dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenpan RB. Pembengkakan jumlah tenaga non-ASN atau honorer tersebut terutama pemerintah daerah, lanjut dia. Dia menjelaskan pemerintah ingin mengamankan 2,3 juta tenaga honorer tanpa adanya pemberhentian massal. Kemudian pemerintah juga memastikan tidak boleh ada pengurangan pendapatan tenaga honorer dari yang diterima saat ini. Bagaimana mau dikurangi Bapak Ibu? Uangan yang diterima saja hanya 300, 500, 800 yang disampaikan oleh Bapak Taufik di sini. Nah, kemudian sekaligus kami memastikan tidak boleh ada pembengkakan anggaran, lanjut kata Bapak Alex. Selain penanganan tenaga non-ASN, revisi UASN ini dilakukan untuk menyelesaikan isu terkait kesejahteraan P3K. Nah, seperti itu. Jadi sudah seperti ini informasi kali ini yang dikutip dari Kompas. Semoga informasi ini memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Semoga tidak ada demonstrasi lagi. Jadi keinginan beliau-beliau ini bisa terakomodasi oleh DPR RI ataupun negara. Tapi Bapak Ibu sekali lagi kalau misalnya diangkat secara bersamaan serentak, sepertinya tidak mungkin Bapak Ibu karena terkait anggaran. Akan tapi dunia ini apa sih yang tidak mungkin? Nah, jika yang kuasa atau Allah sudah berkehendak pasti akan jadi Bapak Ibu. Yang penting di sini kita tetap bekerja ikhlas, kita membantu sesuai dengan tupoksi kita semua tanpa pamrih. Kita kerjakan dengan ikhlas, insya Allah rezeki tidak hanya dari honorer Bapak Ibu. Saya yakin hal itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasi di channel ini, dan jadikan channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.